Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama kita yang terhormat Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Ya So- Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustaz, keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Baik, nanti setelah materi disampaikan oleh Ustaz akan ada sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung dengan raise hand. Insya Allah bila waktu cukup, Ustaz akan menjawab semua pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai. Tafadol. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Anda benar-benar merasakan banyak hikmah dari pandemi yang menimpa kita semua. Di mana bicara kajian yang dahulunya kita harus hadir di tempat kajian, menempuh perjalanan, tapi dengan kondisi sekarang ini, karena memang tidak mungkin kita duduk secara offline, tapi ternyata itu tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu dan belajar. Dan buktinya, ternyata Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap belajar di rumah kita, di tempat kita, bahkan dalam kondisi kita dalam perjalanan pun, anak rasakan anak sekarang tidak lagi di Jember, lagi ada acara di Surabaya, dan ternyata masih bisa untuk menyampaikan ilmu dan belajar bersama teman-teman di Jakarta. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita belajar untuk memperbaharui keimanan kita. Kita, insya Allah semuanya, atau mayoritas adalah lahir muslim. Sebuah karunia ilahi. Tapi bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut dan menjaga karunia itu dengan cara kita memupuk dan menyirami keimanan tersebut. Serta menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak keimanan kita. Di antaranya adalah dengan belajar tentang hakikat iman itu sendiri. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita telah membaca tentang 3 perkara yang setiap muslim dan muslimah, apapun jabatanmu, siapapun dirimu, apabila engkau muslim dan muslimah, engkau harus belajar 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Dia tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tanpa arahan. Enggak. Allah menciptakan kita, menyediakan segala fasilitas untuk hidup di muka bumi ini, dan ternyata Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan kepada kita kenapa kita diciptakan, untuk apa kita ada. Yang tentunya tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua, bahwasanya Allah tidak rela. Kalau kita bicara Allah nggak rela tuh, taunya dari mana? Ya dari Allah sendiri. Allah menurunkan Al-Quran Karim. Dan Dia menyebutkan bahwa dirinya tidak rela jika dalam ibadah yang ditujukan kepada Allah, ternyata disisipkan dalam ibadah tersebut selain Allah SWT.
Tapi dalam pelaksanaan ibadah ternyata ada selain Allah dalam ibadah dia. Ada selain Allah dalam harapan dia, dalam tujuan dia. Masih ada yang mencari rezeki di tempat pesugihan. Bahkan dia menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang merupakan ciptaan Allah SWT. Maka kita perlu melihat apakah ibadah kita sudah murni untuk Allah SWT. Hal yang ketiga yang kita akan baca dan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kalau Anda melihat hal yang ketiga ini termasuk pembahasan yang cukup panjang, khususnya di masa di mana sebagian umat Islam berpandangan bahwa semua agama sama. Sebagian bahkan toleransi kebablasan. Setiap akhir tahun, tatkala umat Nasrani merayakan hari lebaran mereka, kita tuh selalu dihadapkan dengan dua pendapat yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan sebagian mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Masalahnya di mana sih ini pembahasan kita? Nah, saya akan dibaca yang ketiga. Baik Ustaz, insya Allah saya screen dulu Ustaz. Nah, Bismillah. Mulai dari saudaraku, semoga Allah membimbing Anda untuk taat kepadanya. Ketahuilah bahwa Islam yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam Bang, adalah yang nomor 3, Bang. Hah? Yang nomor 3. Nomor 3 ibadah ya Ustaz ya? Enggak, bahwa barang siapa yang mentaati Rasulullah. Halaman, oh nomor 3, Afwan. 3. Bahwa barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW serta mentauhidkan Allah, tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu keluarga terdekat. Allah Ta'ala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله حاد الله ورسوله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أنا حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Yang artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu golongan yang beruntung. Al-Mujadilah 22. Barakallahu fikum. Baik jamaah. Ini permasalahan yang mungkin sering kita dengar dengan istilah al-wala wal bara. Loyalitas dan antipati. Penulis buku ini menjelaskan bahwa siapa yang taat kepada Rasul SAW,
siapa saja yang mengaku followernya Nabi Muhammad SAW, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, dan dia mentauhidkan Allah. Artinya setiap muslim yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia punya satu kewajiban, satu amalan, yaitu amalan hati. Cinta dan benci karena Allah. Disebutkan bahwa dia tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Katanya engkau mentauhidkan Allah. Katanya engkau cinta sama Rasul SAW. Masa engkau kemudian memberikan loyalitasmu kepada orang yang menentang Allah, yang mengatakan Allah punya anak, yang mengatakan Allah itu banyak. Bahkan orang itu mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah pendusta, orang gila, bukan nabi, mengaku-ngaku. Lalu kita memberikan loyalitas kepada orang, atau paling tidak kita suka sama orang itu. Maka nggak boleh. Ini konsekuensi dari syahadatain yang kita baca. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak muslim yang mengucapkan kalimat syahadat yang di KTP-nya itu tertulis dia muslim, tapi ternyata dia suka sama orang-orang kafir, cinta sama mereka. Bahkan ada lagi yang mengatakan semua agama sama. Ini toleransi yang kebablasan. Bahkan ada satu tokoh agama yang mungkin memiliki pengikut cukup banyak. Dia mengatakan, aku cinta kepada orang Yahudi. Aku cinta kepada orang Kristiani. Aku cinta ke orang Buddha. Yang aku benci dari Yahudi adalah penjajahan mereka. Apakah benar seperti itu? Cinta itu ada dua. Cinta yang secara naluri dan cinta yang berkaitan dengan syar'i, dengan agama kita. Kalau cinta secara naluri, anak cinta sama bapaknya. Bapaknya padahal kafir. Iya, dia bukan cinta sama agama bapaknya, tapi telah tumbuh di dia. Ini bapaknya, ada hubungan darah dia sama orang tersebut. Cinta sama anaknya. Nabi Nuh alaihissalam cinta sama anaknya. Sehingga ketika anaknya tidak mau naik ke perahu beliau, anaknya naik ke gunung, dipanggil sama bapaknya. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anaknya, naiklah bersama kami. Ini cinta naluri. Cintanya Nabi Ibrahim sama bapaknya. Dia panggil-panggil bapaknya. Ya abati, ayah, ayahku, ayahku. Sampai ketika Nabi Ibrahim diusir pun, Nabi Ibrahim tetap cinta sama ayah. Sa'astaghfirullaka Rabbi. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah SWT. Itu cinta naluri. Bukan cinta berkaitan dengan agama. Jadi kalau ada orang mengatakan aku cinta sama orang Yahudi, ya engkau cinta sama orang Yahudi. Allah benci loh sama mereka. Allah nggak suka sama mereka. Allah melaknat mereka. Engkau sayang sama mereka. Ini yang harus dibedakan. Di dalam Islam, seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Muslim boleh nikah sama Nasrani. Boleh, wanita Nasrani. Mau tidak mau, ketika terjadi pernikahan, Allah menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara pasangan suami istri itu apa? Cinta dan kasih sayang. Jadi cintanya ini cinta naluri yang biasa. Tapi kalau bicara dia sebagai seorang Nasrani, maka nggak boleh kita sama mereka. Bahkan di ayat yang baru saja kita baca di surat Al-Mujadilah, ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah, Allah menyebutkan, engkau nggak akan menemukan, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini orang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu dia
memiliki sikap kepada orang tuanya, kepada keluarganya, mencintai mereka, nggak akan kau temui kalau bicara agama. Dia akan benci. Walaupun bapak. Walaupun itu anaknya. Walaupun etnisnya, sukunya. Ahibbatifillah. Disebutkan di antara sebab turunnya ayat ini. Syekh Shalih Fauzan menceritakan tentang cerita Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ketika perang Uhud. Ketika perang Badar. Dia berjumpa dengan ayahnya yang masih kafir dan masih dalam kondisi kafir. Yang ayahnya berusaha untuk membunuh anak. Dan Abu Ubaidah pun menghadapi ayahnya sendiri. Ahibati fillah. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya itu orang-orang yang menjaga keimanannya agar tidak rusak. Dengan mencintai orang-orang kafir. Yang mau tidak mau ketika dia memilih mencintai Allah, mencintai Rasulnya, daripada mencintai keluarganya dalam kondisi kekafiran mereka, Allah akan berikan balasan apa? Radhiyallahu anhum warada. Allah ridho. Allah ganti ketika mereka dibenci sama keluarganya, diusir sama keluarganya, dimusuhin sama kerabatnya, Allah ganti dengan keridhaan Allah SWT dan balasan yang begitu besarnya. Ahibbatifillah, kita akan melihat ya, cukup banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Coba dibuka surat Al-Mumtahanah ayat 1. Baik. Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad SAW karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman pada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad SAW kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ada satu hal yang perlu diingatkan, bahwasanya orang-orang kafir itu nggak sama. Artinya kondisi orang-orang kafir itu, ada orang-orang kafir yang menampakkan kebencian kepada kita, ada yang memerangi kita, ada yang memusuhi kita dengan nyata, ada yang bermakar, berkonspirasi untuk menyakitin kita. Tapi secara umum, mereka punya kesamaan, yaitu kekufuran. Mereka sama-sama kafir.
yang nanti sikap kita akan berbeda. Mengikuti sikap mereka. Tapi secara umum, Allah benci sama mereka. Mereka musuh Allah SWT. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil lagi ini. Ada konsekuensi dari pernyataanmu engkau beriman. Apa kata Allah? La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Kamu jangan menjadikan musuhku dan musuhmu. Ini Allah menyebutkan musuhku dan musuhmu. Jangan menjadikan mereka sebagai teman-teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Di sini ada kasih sayang di antara kalian semua. Mereka ada cinta. Kemudian memberikan informasi-informasi tentang Nabi SAW. Ini kejadian di masa Nabi SAW. Intinya ternyata ada manusia di muka bumi ini yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan, aku cinta sama orang kafir, aku cinta sama orang Yahudi. Dia mengatakan, gimana aku tidak mencintai apa yang Allah ciptakan? Dia mengatakan, gimana aku tidak mencintai apa yang Allah ciptakan? Allah menciptakan syaitan. Allah menciptakan iblis. Apakah lalu engkau akan mencintai syaitan dan iblis? Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk membenci. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu kana lakum aduwwan mubina. Setan itu musuh kalian yang nyata. Itu Allah yang mengatakan seperti itu. Maka perlu diketahui di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci. Dan tugas kita, yang kok katanya mukmin. Kalau engkau mengaku beriman, maka konsekuensinya, ya engkau harus mencintai yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci Allah SWT. Engkau mencintai yang dicintai Rasulullah SAW dan membenci apa yang dibenci Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat nih. Alhamdulillah. Jamaah tinggal kecilkan jamaah. Fan-nya juga dikecilin. Soalnya Anda langsung berhadapan sama AC. Nah, baik, Afan. Jazakumullah khairan. Baik, kita akan baca surat yang membuat Ahok di penjara. Surat Al-Maidah ayat 51. Baik. Maka Anda minta sama teman-teman ini paling nggak antum hafal. Jangan sampai Ahok hafal atau nggak hafal. Nah, sobat. Al-Maidah 51 Ustaz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nih, ini salah satu bentuk kita antipati sama mereka. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Kalian jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu pemimpin-pemimpin kalian, pelindung-pelindung kalian, teman-teman setia kalian. Sebagian mereka itu pemimpin buat sebagian mereka. Pelindung buat sebagian mereka. Artinya mereka ini kumpul
sama mereka sendiri, orang kafir nih. Gimana kalian menjadikan mereka pemimpin, pelindung buat kalian. Lalu Allah katakan, "Wa man yatawallahum minkum." Kalau ada di antara kalian yang menjadikan mereka pemimpin, memilih mereka sebagai pelindungnya, sebagai kekasihnya, sebagai teman dekatnya, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Sama aja engkau. Hanya pura-pura beriman sama itu. Innallaha la yahdil qauman zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Di antara bentuk kezaliman itu atau makna kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya cintamu, dukunganmu, sokonganmu, loyalitasmu itu diberikan kepada seorang yang beriman. Cukup jemaah. Kalau kadang-kala kita terpesona dengan kebaikan orang Yahudi, orang Nasrani, ya ada di antara mereka mungkin yang sosialnya bagus, ya, yang mungkin santun, sopan, nggak menyakitin umat Islam. Iya, tapi engkau harus tahu, dia menyakitin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tetap musuh Allah. Dia mengatakan Allah punya anak. Dia beranggapan bahwa Muhammad bukan utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi engkau salah meletakkan loyalitasmu. Ini kita bicara buat yang beriman. Karena panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang tidak beriman, ya nggak dipanggil sih. Nggak ikut dalam panggilan ini. Ya, jamaah rahimakumullah. Allah memberikan sebuah contoh nyata tentang loyalitas dan antipati ini. Di surat Al-Mumtahanah. Kita kembali ke surat Al-Mumtahanah. Di ayat nomor 4. Tentang Nabi Ibrahim. Ayat 4 ya Ustaz ya? Iya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Yang artinya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat. Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Barakallahu fikum. Nih, Allah menggambarkan tentang praktek wala dan bara. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan, sebagai imamul khunafa, sebagai percontohan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang baru saja kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melaksanakan penyembelihan kurban.
Bagaimana sih beliau? Allah sebutkan. Ini Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya. Di antara makna orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang beriman. Para nabi. Yang bersama Nabi Ibrahim AS. Bagaimana sikap mereka kepada kaumnya? Mereka mengatakan kepada kaumnya, Inna bura'a'u minkum. Kata mereka, kami berlepas diri dari kalian. Dari kalian. Kenapa Anda tekankan dari kalian? Yakni dari pribadi kalian. Karena ada lagi yang berpendapat, kita itu nggak boleh benci sama orang kafir. Kita benci sama kekufurannya, tapi jangan benci sama orangnya. Orang yang melakukan kekufuran, itu dibenci nggak sama Allah SWT? Kalau bicara perbuatannya, jelas perbuatannya itu tercela. Tapi yang melakukannya, kita nggak boleh benci. Anda mau tanya nih, kalau ada orang yang memperkosa ibu teman kita, boleh nggak kita benci sama orangnya? Nggak, kamu jangan benci sama orangnya. Benci sama pemerkosaannya. Yang melakukan pemerkosaan siapa? Kan dia. Melekat perbuatan ini sama dirinya, sehingga yang terjadi sama Nabi Ibrahim bersama orang-orang yang bersamanya, mereka berlepas diri dari kalian. Dari kalian. Bura'a'u minkum, dari kalian. Bukan bicara dari amalan, selesai kalau perbuatan kalian. Karena perbuatan itu ada pada diri kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah SWT. Ini disampaikan jamaah. Ini sebuah keyakinan yang ada dalam hati. Kafarna bikum. Kami ingkar kepada kalian. Ya, anda terus terang. Kami ingkar kepada kalian. Dan telah tampak antara kami dan kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha. Tampak antara kami sama kalian permusuhan dan kebencian. Muslim tuh terus terang. Ana benci. Ana memusuhi orang-orang kafir. Yang dia memusuhin Allah sebenarnya. Yang dia membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia nggak suka sama Al-Quranul Karim. Ada kebencian. Sampai kapan kebencian ini disebutkan? Abadan. Selama-lamanya. Ini bicara amalan hati. Ingat. Wala wal bara ini lebih kepada amalan hati. Nanti ada sikap-sikap kita yang harus kita tunjukkan. Sebagai bentuk engkau loyal sama Muslim. Dan engkau antipati sama orang-orang kafir. Hatta tu'minu billahi wahda. Kebencian ini akan terus ada. Sampai kalian beriman kepada Allah. Saja. Taib illa qaula Ibrahim. Bagaimana dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dia mengatakan akan memohonkan ampun buat ayahnya. Iya, Allah sebutkan itu. Namun akhir cerita Nabi Ibrahim bersama ayahnya bagaimana? Mungkin kita bisa lihat di surat At-Taubah. Supaya kita nggak salah paham. Nabi Ibrahim gimana sih? Yang beliau menunjukkan bahwasanya muncul kebencian, permusuhan selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim kok mau mendoakan ayahnya? Allah ceritakan di surat At-Taubah ayat 114 ya. Mungkin tadi belum disebutkan. Surat At-Taubah ayat 114. Baik. Ayat 114. Masih apa? Masih loading. Coba ntar saya buka. Siap. Tergantung Kendala jaringannya kita. jaringan Ustaz. Ovan. Saya coba di HP. Kenapa? 114 Ustaz ya. Iya, 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه halim, yang artinya, adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Nih, bapaknya sendiri. Ketika nampak bapaknya ini, musuh Allah, aduun lillah, berlepas diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang terdekat. Orang yang paling berbiasa dengan kita. Tapi tatkala dia memusuhin Allah, ya Nabi Ibrahim berlepas diri. Namun jamaah, perlu diingatkan, kadang-kala ada anak yang punya orang tua kafir atau dia masuk Islam. Allah tetap memerintahkan kepada anaknya itu untuk berbakti sama orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temenin keduanya di dunia ini dengan cara yang patut. Tetap ada kewajiban untuk berbakti sama orang tua yang kafir. Tapi kalau bicara cinta, secara naluri ada cinta. Tapi cinta secara agama enggak. Kita harus benci. Ada kebencian. Jadi mungkin saja bergabung di diri kita cinta dan benci. Cinta karena ya kebaikan dia sama kita secara naluri, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 3, barusan At-Taubah ayat 114. Di surat At-Taubah ayat 3 menjelaskan. Mungkin bisa dibaca? At-Taubah surat ayat 3 Ustaz ya. Ayat 3 nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب عليم, yang artinya, dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya pada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Subhanallah. Ini maklumat dari Allah. Allah memberikan maklumat kepada umat manusia pada waktu haji, di mana orang-orang berkumpul. Maka dijelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Mereka musuh Allah dan Rasul. Dengan jelas Allah menyatakan hal itu, dan Allah ingin
Ketika Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya juga berlepas diri dari cinta sama Allah, maka kau berlepas diri dari yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul SAW, tapi aku juga cinta sama orang-orang kafir. Ya, gimana engkau? Ini sebuah kontradiksi yang dikumpulkan. Tidak mungkinlah bercampur air sama minyak. Tidak mungkin. Maka ahibati fillah, tadi yang di surat Al-Mujadilah, ayat terakhir itu. Ayat itu menjadi sebuah dalil yang nyata bahwasanya mencintai orang kafir itu bertentangan dengan beriman kepada Allah dan Rasul. Bisa jadi bertentangan dengan asal keimanan, akar keimanan, pokok keimanan itu, atau kesempurnaan keimanan itu. Akan tetapi apabila cinta mereka itu mengandung unsur dukungan dengan kekufuran mereka, maka ini keluar dari Islam. Jadi ada cinta biasa, ada cinta yang mengandung unsur mendukung pemikiran mereka, mendukung agama mereka, menyokong peribadatan mereka. Maka di sini ada menunjukkan keluarnya engkau dari Islam. Tapi kalau sekedar cinta tanpa ada ya bentuk dukungan untuk mereka, maka ini termasuk perbuatan yang menunjukkan lemahnya keimanan orang tersebut. Ahibati fillah. Terus Ustaz, kita kan hidup di Indonesia ini bermasyarakat dengan keragaman. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita hidup bersama orang-orang Nasrani, bersama orang-orang Buddha, ada Hindu. Bagaimana sikap kita sama mereka? Jangan-jangan ayat ini menjadi salah satu yang digunakan oleh orang-orang teroris, kemudian mereka mengebom gereja. Mereka menyerang orang-orang kafir di negeri kita. Melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur teror. Di mana? Ahibati fillah. Toleransi dan berbicara tentang cinta itu beda. Kita tahu nih, polisi menangkap seorang pelaku kriminal, pembunuh. Apakah kemudian polisi dengan semena-mena memukulin orang tersebut, menyiksa orang tersebut? Dia pembunuh. Oh, enggak. Engkau harus benci sama pembunuh. Iya, kita tangkap, kita adili. Tapi engkau tidak melakukan kezaliman. Bicara kita hidup bersama orang-orang non-muslim satu negeri. Itu sebenarnya sudah pernah terjadi. Kapan? Pada waktu ayat-ayat yang tadi kita bacakan itu turun. Di kota Madinah. Jadi kalau engkau berpikir ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, seluruh penduduk Madinah itu umat Islam. Salah. Tetangga Nabi itu ada yang Yahudi.
Makanya kalau antum dengar Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besi beliau itu digadaikan di tempatnya orang Yahudi. Artinya Rasul SAW sampai meninggal dunia di kota Madinah ada orang Yahudi tinggal bersama Nabi SAW. Jadi kalau bicara ayat-ayat tadi, ini bicara keimanan, bicara cinta. Tapi kalau bicara toleransi, ya kita hidup bersama mereka. Di sebuah negeri, Nabi SAW membuat perdamaian sama orang-orang Yahudi. Ada namanya Wasiqatul Madinah. Tertuang di sana berbagai perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi, itu menjaga kota Madinah, saling tolong-menolong di kota Madinah, saling membantu untuk mempertahankan stabilitas nasional di kota Madinah. Itu terjadi pada waktu itu. Bukan akhirnya Nabi SAW masuk kota Madinah, orang-orang Yahudi dibunuh. Enggak. Memang terjadi pengusiran orang-orang Yahudi. Kapan mereka diusir? Terjadi pembantaian untuk orang-orang Yahudi. Kapan mereka dibantai? Ketika mereka berkhianat dengan perjanjian yang dibuat. Tapi ketika tidak, ya biasa muamalah. Maka coba kita baca nih. Di surat Al-Mumtahanah. Yang tadi di satu surat. Makanya kadang-kadang kita membaca sebuah ayat itu. Sebenarnya ayat ini bersambung gitu. Ketika kita tidak menyelesaikannya, muncul pemahaman yang berbahaya nanti. Yang kemudian tadi jadi teroris, ya, jadi radikal. Enggak. Di surat yang sama, Allah menyebutkan. Coba dibaca. Al-Mumtahanah ayat 8. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Barakallahu fikum. Nih, di sini jelas Allah Azza wa Jal mengatakan la yanhakumullah. Allah nggak ngelarang kalian. Jadi jangan difahami. Larangan mencintai orang-orang kafir tadi. Ada larangan mencintai orang-orang kafir. Jangan difahami larangan mencintai orang-orang kafir itu mengandung unsur larangan berbuat baik sama mereka. Jadi kita membolimin mereka. Kita ngebom gereja mereka. Ngancurin mereka. Ngusir mereka. Nggak kayak gitu. Maka jangan sampai gagal paham. Maka Allah sebutkan. Larangan tadi itu bukan berarti Allah melarang kalian untuk berbuat baik. Berbuat baik. Kepada orang-orang yang tidak mau merangi. Mereka orang kafir. Tapi orang kafir tadi kita bacakan beragam nih kondisi orang kafir. Dia nggak mau merangin kita. Dia nggak ngusir kita. Tapi kalau dia mau merangin kita, ngusir kita, ya kita gimana mau berbuat baik sama mereka? Mereka membolimin kita. Ya perang sama mereka. Tapi ketika mereka hidup bersama kita, satu negeri sama kita, bertetangga sama kita, maka Allah jelaskan, kalian nggak dilarang loh. Bahkan di akhir ayat ini Allah sebutkan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Engkau jangan mendolimin orang-orang Yahudi, walaupun kau benci sama dia. Islam ini benar-benar Masya Allah. Walaupun kau benci, ntar lagi kita akan baca ayatnya. Maksudnya kebencian kita kepada sebuah kelompok,
itu tidak boleh mendorong kita untuk mendolimi mereka. Dan Nabi SAW telah mempraktekkan hal ini, jamaah. Para sahabat telah mempraktekkan bagaimana mereka berbuat baik sama orang-orang non-Muslim. Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Setelah meninggalnya Rasul SAW, selesai Nabi udah pergi. Suatu hari dia memerintahkan kepada anak buah dia, pembantu dia untuk menyembelih seekor kambing. Lagi dikulitin kambingnya. Ada kawan-kawan dia yang sedang kumpul di rumahnya. Abdullah bin Amr bin As berpesan kepada pembantunya ini. Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi. Kalau engkau sudah selesai mengulitin itu, lalu mulai memotong-motong, tolong yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Bayangin jamaah. Ini didikan Rasul SAW yang tidak gagal faham dengan agama. Apakah ketika Abdullah bin Amr bin As berbagi dengan orang Yahudi, itu tanda cinta? Enggak. Makanya ketika Abdullah mengatakan itu kepada pembantunya, kawan-kawannya itu bingung. Dia mengatakan, Al-Yahudi? Engkau mau kasih sama yang Yahudi? Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril itu enggak berhenti-berhenti memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Ini sabda Nabi SAW yang dijadikan dalil oleh Abdullah bin Amr bin As untuk berbagi sama tetangganya yang Yahudi. Itu menunjukkan semua tetangga yang Muslim sama yang Yahudi itu memiliki hak ketetanggaan yang harus diperhatikan. Ahibati fillah, Ibnu Hajar al-Asqalani dia mengatakan, "Tsummal bir" di Fathul Bari. Dia mengatakan, "Tsummal bir was-silah wal ihsan la yastalzimu at-tahabbub wat-tawadud al-manhi an al-manhi an." Kemudian ingat kebajikan, berbuat baik. Menjalin hubungan baik. Melakukan ihsan kepada orang kafir itu tidak mengharuskan adanya kecintaan dan kasih sayang yang terlarang. Kan udah dilarang. Tadi di surat Al-Mujadilah. Berarti ketika kita berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim, itu tidak mengharuskan kita cinta. Enggak, engkau tetap harus benci sama mereka. Ketika umat Islam menaklukkan Palestina, pendeta-pendeta Nasrani, mereka tidak mau menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kecuali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Masjidil Aqsa. Berangkatlah Umar bin Khattab. Diterima tuh kunci Masjidil Aqsa. Apakah tatkala Islam berkuasa di Palestina, Umar bin Khattab, yang mungkin kita mendengar bagaimana kerasnya Umar bin Khattab, bagaimana sangarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah setelah dia menerima kunci Masjidil Aqsa, kemudian dia memerintahkan kepada pasukan umat Islam, habisi orang-orang yang Nasrani, habisin orang-orang Yahudi? La. Ada. Hancurkan gereja-gereja mereka. Gereja-gereja mereka tetap berdiri. Sampai hari ini. Jadi, antum kalau berangkat ke Palestina,
Antum bisa mendapatkan gereja yang ada sejak zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetap berdiri. Nggak dihancurin. Baik. Ganti generasi. Umat Islam sempat kalah di Palestina. Ya, di abad keempat Hijriah. Bagaimana pasukan Salibiyin, kaum Salibis, datang ke Masjidil Aqsa, menguasai Masjidil Aqsa. Apa yang mereka lakukan? Menyerah umat Islam sudah kepada mereka. Hari itu, saksi sejarah menyebutkan dari orang-orang kafir yang menulis sejarah tersebut. Karena mereka melihat kejadian itu. Darah itu sampai setengah betis mereka. Disembelihin umat Islam. Bayi-bayi dilemparkan dari menara-menara sama mereka. 70.000 muslim sehari dibunuh sama mereka. Mana kalau bicara toleransi? Baik, selesai. Ganti generasi, Salahuddin nguasain lagi. Apakah kemudian balas dendam Salahuddin, gereja-gereja mereka dihancurin, orang-orang Nasrani dihabisin seperti ketika mereka menguasai? Enggak. Pada tahun 840 Hijriah, ketika Ratu Isabella dan Raja God menguasai Andalusia yang dahulu di bawah kekuasaan Muslim. Apa yang dilakukan Ratu Isabella dan Raja God bersama pendeta-pendeta Nasrani? Tidak boleh ada Muslim di dataran Spanyol dan Portugal. Nggak boleh. Umat Islam dikasih pilihan. Murtad tetap dihormatin. Dipaksa bangsa murtad. Atau tinggalkan Andalusia. Kalau tidak, dibunuh. Itu yang terjadi sama mereka. Jadi kalau bicara ada orang ngomongin umat Islam ini nggak toleransi, atau kayak ceramah anak ini mungkin dikatakan intoleran. Subhanallah. Engkau mau mengajari ikan berenang. Baca sejarah. Siapa yang toleransi dan siapa yang intoleransi. Siapa yang menghargai keberagaman. Tapi bukan berarti kita menganggap semua agama sama. Tidak. Hebatifillah, ketika Anda berangkat ke Spanyol ya. Berapa tahun yang lalu ya. Mungkin 7 tahun atau 6 tahun yang lalu Anda berangkat ke Spanyol. Anda bertanya kepada tour guide yang dari sana. Anda tanya, apakah masih ada masjid yang tersisa mulai zamannya umat Islam? Tidak ada. Mereka menghabiskan apa istilahnya genosida yang menghabiskan dihabisin umat Islam. 800 tahun Islam ada di Spanyol. Masa nggak ada bekasnya sama sekali? Bahasa Arab ke? Madrasah-madrasahnya umat Islam? Nggak ada. Ya mungkin ada ya bekas-bekas tulisan-tulisan. Tapi kalau bicara Islam, habis di sana. Yang ada muslim-muslim baru. Yang ada muslim-muslim baru. Ya ada. Yang ada masjid-masjid baru. Masya Allah. Kok bunyi terus ini anak punya. Bunyi HP. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Artinya jamaah ingat. Kalau kita berbicara tentang al-wala wal-bara. Ini bicara amalan hati. Kita benci sama kekafiran dan orang-orang kafir. Mereka musuh Allah. Tapi hal itu bukan berarti kita kemudian tidak berbuat baik sama mereka. Kita berbuat baik sama mereka. Dia menghargai mereka, hidup bersama mereka. Kalau mereka tetangga kita, pokoknya yang urusan muamalah duniawiyah, kita jalani sama mereka. Tapi kalau sudah bicara tentang keimanan, ingat, qul ya ayyuhal kafirun. Bicara urusan ritual agama,
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau mungkin rame urusan mengucapkan selamat Natal, nggak usah ribut masalah ucapan selamat Natal. Nggak usah diributin. Loh, terus gimana? Ya udah, mereka mau rayakan tafadhol. Ana nggak ikut-ikut. Ana tidak ikut-ikut hal itu. Ana akan katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Afwan. Kita berbeda. Dan kita harus jelas. Kita benci sama mereka. Sama kekufuran mereka. Mereka mengatakan Tuhan punya anak, jamaah. Bahkan mereka merayakan hari kelahiran Tuhan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab, jamaah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau kiranya kita mau masuk ke sesi tanya jawab atau kita mau lanjut. Nah, saya tanyakan dulu ke jamaah Ustaz. Siap, Fadhal. Kok jamaah sekalian, apakah sudah ada pertanyaan saat ini untuk mau ditanyakan langsung ke Ustaz? Bukan, kayaknya ada WA. Resen. Nah. Ya. Belum ada kayaknya Ustaz. Belum ada pertanyaan. Lanjut. Ada Ustaz, ada yang mau tanya nih Ustaz. Silakan Akhi Andri mau bertanya langsung. Bisa di-unmute. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Suaranya nggak jelas Ustadz, Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ingin bertanya Pak Ustadz. Terkait dengan membenci, itu apakah membenci itu cukup dengan hati, atau kan kadang sikap membenci itu kan kalau kita sudah membenci dalam hati kan kadang sikapnya juga tidak susah untuk berbuat baik gitu kan, nalurinya seperti itu. Nah, apakah membenci itu kaitannya cukup dengan hati tetapi tidak dengan sikap, atau seperti apa Pak Ustadz? Ataukah membenci dengan sikap itu seperti apa gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang menarik nih jemaah. Kalau bicara kita membenci, apa cukup dengan hati atau dengan sikap? Sikap kita tampakkan kebencian tersebut. Contohnya, di antara bentuk kita itu membenci mereka, kita itu tidak meniru-niru mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi menampakkan identitas kita, bahwasanya kita berbeda. Nah, jadi ada hal-hal yang khusus buat mereka. Kita jangan ikut-ikut. Bicara menetapkan sikap kita. Tadi bicara masalah mengucapkan selamat Natal. Yang tiap tahun masih dipermasalahkan. Ini salah satu bentuk sikap yang kita tunjukkan sama mereka. Afwan. Ini sikap. Kalau bicara muamalat, dia sakit, perlu mobil kita, anaknya lahir, kita ucapkan selamat. Ini nggak ada masalah, ini urusan muamalah duniawi ya. Tapi yang kita bicarakan benci ini benci yang urusannya agama. Ketika dia merayakan Natal, yang notabene-nya adalah merayakan hari kelahiran anak Tuhan, kita tunjukkan sikap kita, enggak, afwan. Aku tidak mengucapkan selamat Natal. Ini salah satu sikap yang kita tunjukkan. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian dalam kehidupan umpamanya ketika mereka menikah, selama akad nikahnya itu tidak mengandung unsur kesyirikan, bisa dia ngundang kita, sebenarnya Allah mengatakan ya nggak apa-apa kok hadir di sana. Tapi ketika kau melihat di situ ada hal-hal yang menunjukkan kesyirikan, kekufuran, kau harus keluar dari tempat tersebut. Jadi kalau bicara sikap, kita harus menunjukkan sikap kita, tapi jangan sampai kita melakukan kezaliman. Oh, tadi Ana janji tadi untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan jangan sampai kebencian kita itu mengantarkan kita kepada kezaliman. Oke, kita nggak suka
Memang kita nggak boleh suka sama Allah SWT. Dia musuh, iya kata Allah dia musuh. Tapi jangan sampai itu mengantarkan diri kita kepada sikap yang mengandung unsur kezaliman. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah 8 Ustaz ya. Nah, surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi suhada'a bil qist. ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Nih, kebencian kita tidak boleh membuat kita melakukan kezaliman. Allah sebutkan, Allah panggil, wahai orang yang beriman, kau harus adil. Jangan sampai karena kau nggak suka sama mereka, lalu kau menzalimi. Nggak suka sama orang kafir, ngambil hartanya orang kafir, mencuri hartanya orang kafir, menghalalkan harta mereka. Ketika mereka hidup bersama kita, nggak seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah, atau lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, yang dalam perjanjian sama umat Islam, hidup dalam kedamaian, dia bunuh tuh orang kafir, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka orang-orang yang mereka melakukan teror, bom, umpamanya ini itu, dengan landasan mereka orang-orang kafir, ingat, orang kafir itu ada yang sedang memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam dalam kondisi berperang. Ya, lain lagi ceritanya. Tapi dalam kondisi damai, mereka dalam perjanjian sama umat Islam, maka nggak boleh. Harta mereka terjaga, jiwa mereka terjaga, nggak boleh kita menzalimi mereka. Jadi jangan sampai kalau bicara kebencian kita nggak boleh mengantarkan kepada kezaliman. Di antara sikap kita sebagai bentuk kita nggak suka sama orang-orang kafir, kita tidak boleh memilih pemimpin-pemimpin yang kafir. Ini sikap. Nggak boleh memilih pemimpin-pemimpin yang kafir. Mendukung mereka nggak boleh. Merayakan hari besar mereka, ikut dalam ritual mereka nggak boleh. Ini sikap harus tunjukkan kepada mereka. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz, tadi putus Ustaz signalnya. Tadi putus sinyal. Putus 1 menit, 30 detik, maaf. 30 detik. Ya, mungkin ya kalau yang terakhir putus tadi yang sampaikan, bahwasanya dalam bab muamalah jual beli, boleh-boleh aja sama mereka. Kita bebas. Tapi kalau ada pilihan muslim yang jualan, kita muamalah sama muslim lebih baik. Kemudian bicara bersahabat, berkawan, carilah kawan orang-orang yang beriman. Kawan orang.
barang luar negeri. Kita pilih mana? Nih kalau bisa kita pilih yang lokal. Begitu pula kalau tadi muamalah sama orang-orang kafir sejatinya nggak apa-apa. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kalau ada pertanyaan lainnya? Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya? Belum ada Ustaz. Kayaknya pada tidur semua ya. Tidak, Ustadz. Enggak, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, dibilang tidur pada bangun semua kayaknya Bang. Itu kan tadi Pak Ustadz, kebencian itu kan melekat juga kepada individu ya. Ya. Jadi tidak hanya kepada ajaran, tetapi juga kepada individu. Sementara kalau kita bicara tentang cinta naluri, itu kan individu ya. Cinta terhadap individu gitu kan. Ya. Halo? Ya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sementara cinta naluri itu kan kepada individu gitu kan. Nah itu korelasinya seperti apa ya Pak Ustadz? Gimana itu gabung kita benci tidak hanya ajarannya tapi juga individu. Sementara ada cinta yang sifatnya naluri gitu kan. Sementara cinta naluri itu terhadap individu. Okay. Sahih. Ya, barakallahu fikum. Iya jemaah, jazakallah khair. Pertanyaan menarik nih untuk dibahas nih ya. Iya, individu ini kenapa yang membuat kita cinta sama dia? Dia ayah kita. Jadi memang ada hubungan yang memang kita menjadi cinta sama dia. Dia istri kita. Dia anak kita. Yang memang Allah sudah menumbuhkan cinta di diri kita. Allah mengatakan, Zuyyina linas hubbus syahwat. Ada cinta syahwat di diri kita. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada istri, cinta sama orang tua. Ini kita bicara cinta naluri tadi. Yang memang sudah ada pada diri kita. Sedangkan bicara ajaran, nih orang melakukan sebuah perbuatan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benci sama perbuatannya dan benci kepada yang melakukan perbuatan itu. Jadi kadang-kadang berkumpul dalam satu orang itu cinta dan benci. Tapi cintanya sama dia itu karena hubungan kekerabatan tadi, karena pernikahan. Sedangkan kebenciannya kepada individu ini karena individu ini telah melakukan sebuah tindakan yang dibenci sama Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Kadangkala ada seorang mukmin. Ini kita bicara orang Islam ya. Orang Islam ini melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Terus gimana sikap kita sama dia? Ya kita cinta kepada dia dan benci sama dia. Nah, gimana bisa bergabung cinta sama benci? Iya, karena di diri dia itu ada ketaatan, tapi di diri dia ada kemaksiatan. Jadi tatkala dia melakukan kemaksiatan, tentunya kita benci kepada individunya juga yang melakukan kemaksiatan. Tapi dia juga melakukan ketaatan. Begitulah kepada orang-orang kafir. Jadi cinta individunya ini memang tadi ada sesuatu yang membuat kita jadi cinta sama dia. Apa? Tadi hubungan kekerabatannya. Kayak Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan tentang Nabi kita alaihissalam. Beliau itu punya paman yang belain dakwah beliau alaihissalam. Abu Talib. Tapi akhirnya pamannya mati kafir. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah menyebutkan Nabi cinta sama pamannya. Ini cinta naluri tadi. Karena pamannya sendiri yang belain dia, yang jagain dia. Ada kebaikan-kebaikan di pamannya. Nah, maka Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Baik, cinta kepada individu ini jemaah. Tadi ayah kita,
kecintaan naluri ini membuat kita mendakwain ayah kita. Jadi ada sebuah kekuatan di diri kita yang mengharuskan kita akhirnya mendakwain orang yang kita cintai. Kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibunya itu Nasrani. Namanya anak cinta sama ibunya. Tapi ibunya ini suka mencela Nabi Muhammad SAW. Maka dia benci juga sama ibu. Berkumpul tuh cinta naluri dan benci dalam urusan agama. Sehingga Abu Hurairah ini, karena dia sayangnya sama ibunya, berangkat dia kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, aku minta engkau berdoa memohon kepada Allah untuk ibunya Abu Hurairah. Ini tadi cinta naluri. Yang membuat sang anak mohon kepada, atau dia berusaha agar ayahnya, agar ibunya, agar orang tuanya mendapatkan hidayah. Agar anak-anaknya dapat hidayah. Agar istrinya dapat hidayah. Karena dia ada kecintaan di sana. Cinta naluri tadi jemaah. Yang memang ya sesuatu yang Allah sudah tanamkan di diri kita. Tapi engkau harus benci kepada dia. Akhirnya Rasul SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah. Dan ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Jadi ingat, kecintaan nalurimu secara fitrah manusia cinta orang tuanya, itu yang mendorongmu untuk mengajak orang tua kepada agama Allah ini. Tapi di dirimu ada kebencian loh. Harus ada kebencian. Ini orang kafir. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah punya anak sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Apa bisa dipahami? Jelas, Ustaz. Kepada yang bertanya. Jelas semangat jelas. Akhirnya, Tadi yang tanya. Nah, yang banyak mana tadi? Insyaallah. nah, itu. Insya Allah bisa dipahami insya Allah ya. Barakallah. Baik. Wafikum mubarak. Jazakumullah khair. Kalau ada pertanyaan lainnya silahkan. Kayaknya tadi ada mak-mak yang mau tanya kayaknya. Pak Ustadz, sekali lagi nih Pak Ustadz. Tafadhol, silahkan. Nah, silahkan. Terkait dengan pemberian hadiah Pak Ustadz. Ya. Tadi kan ada riwayat yang memberikan hadiah kepada tetangga. Nah, itu kan adalah salah satu muamalah terhadap tetangga. Nah, sekarang kalau misalnya teman bisnis atau enggak teman kantor yang non-muslim, mereka memberikan hadiah, kemudian kita membalasnya memberikan hadiah juga, apakah seperti apa, Pak Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya, kalau bicara memberikan hadiah, biasanya hadiah itu kan menjadi tanda cinta. Ya. Bisa jadi karena cinta naluri tadi yang kita bicarakan. Ini kawan baik kok sama kita dia. Tapi kita tetap harus ada kebencian kepada diri dia dan kepada kekufuran dia. Rasul SAW dikasih hadiah sama orang Yahudi dan beliau terima. Beliau terima. Ketika beliau berangkat ke tempat Yahudi, diundang makan sama mereka, dikasih makan, kasih kambing. Yang akhirnya kambingnya diracuni sama orang Yahudi. Tapi Nabi terima. Ketika Raja Muqawqis dari Mesir kirim kepada Nabi SAW hadiah berupa seekor baglah dan budak perempuan, Nabi terima hadiah. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Balas kebaikan mereka. Ya, kita bicara, ini baik, nih orang Yahudi baik, ngasih-ngasih sama kita. Kita balas, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian engkau jadi cinta sama dia, menganggap ajaran dia baik, karena dia itu loyal sama umat Islam, suka membantu ini itu. Akhirnya kau beranggapan ajaran dia baik, padahal kau tahu dia menyekutukan Allah SWT. Dan memberikan hadiah kepada orang-orang non-Muslim, ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan keindahan Islam. Kita tuh hidup bermasyarakat sama mereka. Kita berbagi sama mereka. Dan nggak dilarang di agama kita. Kalau engkau berpikir kita ini radikal, itu macam. Enggak. Sampaikan kepada mereka. Mungkin dia tanya,
engkau kok suka bagi-bagi sama kita? Iya, memang kita diperintahkan untuk berbagi. Dan agama kita ini paling suka menolong orang lain gitu. Walaupun beda agama. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya menyangkut hadiah itu. Tafadhal. Tapi jangan sampai ini ya Ustaz, umpamanya pada saat Lebaran dia mengirimkan kita hadiah, kita membalasnya pada saat itu juga ya Ustaz. Ya, jangan nunggu dia merayakan Christmas baru kita balas. Enggak. Ya, Jadi ketika dia kasih hadiah sama kita, kita langsung balas tuh hadiah dia. Supaya dia tidak merasa kita punya utang budi sama dia. Dan ini penting juga. Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Kadang-kala mereka mengucapkan kepada kita, selamat Lebaran. Dengan mereka berharap kita mengucapkan selamat Natal sama dia. Ada perbedaan loh. Antara selamat Idul Fitri sama selamat Christmas. Selamat Idul Fitri itu nggak ada apa-apa. Mereka ketika mengatakan ya selamat Idul Fitri, kalian habis berpuasa, sekarang Lebaran. Tapi kalau bicara Christmas itu berkaitan dengan sebuah keyakinan, sebuah akidah. Hari itu hari lahirnya anak Tuhan. Maka ketika ada orang yang berbuat baik sama kita, usahakan muslim ini nggak punya utang budi sama orang kafir. Jadi ketika dia berbuat baik sama kita, usahakan kita balas pada waktu itu. Sehingga selesai urusan. Dia tidak merasa telah membantu kita, tapi sebenarnya dia merasa, ya anak udah balas juga kebaikannya. Yang jelas agama Islam ini agama yang indah memerintahkan kepada kebaikan. Masya Allah jamaah. Ya jazakallah, pertanyaannya bagus. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya kunna. Baik, apakah ada pertanyaan berikutnya? Kayaknya udah. Nah, pertanyaan titipan dari seorang seorang akhwat ini ibunya non-muslim. Bagaimana batasan untuk berdakwah kepada beliau dan batasan terhadap hubungan ini silaturahmi? Iya, barakallahu fikum. Ya, tadi kita sampaikan ada cinta naluri ya, anak sama ibunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim sama ayahnya, sebagaimana Nabi Nuh kepada anaknya, Nabi kita Muhammad alaihissalam kepada pamannya. Cinta itu ada. Tapi harus ada kebencian kepada kekufuran dan kepada pelaku kekafiran itu sendiri. Bagaimana anak sama orang tuanya, sama ibunya yang non-muslim. Sebagai bentuk cinta dia sama ibunya, cinta naluri, dia ingin ibunya ini selamat. Ingin ibunya itu tidak disiksa, nggak masuk neraka. Ini ada cinta tadi. Maka bagaimana sekarang dia mendakwain ibunya? Yang pertama, jadilah anak yang soleh, yang berakhlak mulia, yang berperilaku yang baik sama ibunya. Ibumu punya hak, muliakan dia sebagai seorang ibu. Kemudian dampingi ibumu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingin kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik, dengan harapan tatkala dia melihat perilakumu ya, kemudian sampaikan kepada dia tentang agama Islam ini. Karena kadangkala dia itu benci sama Islam, informasi yang sampai kepada dia itu informasi yang salah gitu. Bagaimana kalau sekarang memperbaiki informasi-informasi itu setelah kau menunjukkan akhlak yang baik. Dan pendampingan ini penting. Pernah, kalau nggak salah Al-Auza'i, dia itu di Libanon, ya mudah-mudahan nggak salah, dia di Libanon, yang kita tahu mereka sedang berduka jamaahnya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum beriman di sana dan menolong mereka. Ketika ada murid dia, ada orang baru di majelis taklim itu, ada orang baru, dilihat. Guru itu tahu, ini orang nggak pernah hadir, kok hadir hari ini. Ditanyalah sama Auza'i, kau dari mana? Katanya dari Tustar. Tustar itu salah satu negeri yang ada di Iran. Sang guru tahu, daerah itu daerah Majusi. Maka tanyalah guru ini, orang tuamu udah Islam, kata dia. Dia mengatakan, bapakku masih Majusi. Kata dia. Lalu
Sang guru mengatakan, coba engkau pulang. Ini jauh-jauh nih, kamu. Dari Tusar datang ke Libanon. Kata gurunya mengatakan, coba engkau pulang. Mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat engkau. Dia datang memang mau belajar. Ketika gurunya memberikan arahan seperti itu, pulanglah dia. Sampai sana ternyata ayahnya sakit. Akhirnya dia rawat ayahnya. Dia rawat ayahnya. Sang ayah sampai simpati sama anaknya. Dia tanya, nah agamamu ini apa? Artinya nggak biasa. Kalau antum melihat mungkin di negeri-negeri barat sana, anak 18 tahun tuh udah pisah sama orang tuanya. Masing-masing hidupnya. Jadi kalau bicara berbakti sama orang tua, di sana itu mereka punya hari ibu. Setahun sekali mereka menghormati ibu mereka. Dengan hari ibu tersebut. Dalam Islam setiap hari buat ibu kita. Itu sampai sang bapak heran sama anaknya. Kok baik banget anaknya sekarang. Dia katakan Islam ayah, kata dia. Apa itu Islam? Nah, ini dijelaskan sama anaknya sama Islam. Akhirnya bapaknya bersyahadat. Masuk Islam. Selang berapa hari bapaknya meninggal dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan ini yang bertanya bisa dekat sama orang tuanya. Tunjukkan kebaktianmu sama orang tuamu. Sehingga kau bisa mengajak orang tuamu kepada Islam. Dan tentu dengan cara juga mendoakan. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu alam bisawab. Kayaknya itu menjadi pertanyaan penutup. Jam mana? Nggak tahu jam berapa nih. Udah. Jam 9. Jam 9 udah ya. Siap kalau gitu. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Tapi yang jelas hari ini kita berbincang tentang wala wal bara ya. Tentang loyalitas dan antipati. Ingat kita punya cinta adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau bicara kebencian kita, maka kita benci kepada apa yang dibenci oleh Allah dan siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu menjadi kesempurnaan keimanan kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Jazakallah Pak Ustaz. Wa iyaki wa bismillah. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, melindungi kita sekeluarga hingga akhir nanti. Amin. Dan kita selalu berada dalam kondisi istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.